Jadi yang saya lakukan, proses penjodohan burung emprit kaji yang saya miliki, indukannya dengan cara memasukkan 2 jantan dan 1 betina di satu kandangkan atau satu sangkarkan seperti itu sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Amin. Selamat siang sahabat. Ya, ini mohon maaf sambil merokok. Biasa istri saya suka bercandain. Sebelumnya saya doakan terlebih dahulu ya untuk sahabat lebih semua, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi kesehatan, ya, dipermudah mencari rezekinya dan dipermudah segala urusan-urusan, baik urusan dunia maupun urusan kelak di akhirat sahabat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat, ya, tidak banyak yang akan kita bahas hari ini. Ya, mungkin hanya membahas beberapa pertanyaan saja yang kebetulan ada di kolom komentar video saya ya. Dan nanti akan saya juga update ke perkembangan anakan emprit kaji. Ya, ini sudah saya jemur dari tadi karena kebetulan tadi juga saya ada keperluan, jadi agak siangan ya buat videonya. Oke, baik sahabat, ya, hari ini saya hanya akan menjawab saja dari apa yang telah sahabat hobi tanyakan di video saya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya jawab ya, walaupun hanya sebagian saja, yaitu tentang pemilihan anakan ya, pemilihan anakan bukan pemilihan anakan sih, lebih kepada cara membedakan anakan di usia yang seumuran burung emprit saya ya, seperti itu. Langsung saya jawab saja sahabat agar lebih cepat ya. Jadi di usia yang kurang lebih ini hampir menginjak 2 bulan ya, ini cara membedakan anakan emprit di usia yang seperti ini, baik jantan dan betinanya, itu saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti ya dan yang akurat, karena sekali lagi saya hanya memprediksi ya, dan sudah saya ingatkan di video-video sebelumnya juga, keakuratan itu bisa terlihat ketika anakan burung ini sudah mulai terpantau belajar meriwik ya, atau rajin meriwik sahabat, seperti itu. Nah, jadi sudah jelas ya jawabannya. Mungkin sahabat bisa lihat di video-video saya sebelumnya dan bisa sedikit mengamati juga ya. Saya udah kasih clue juga yang sudah dipastikan insya Allah ini jantan. Seperti apa tuh ciri-cirinya, dari mulai bulu, dari mulai paruh, dari mulai mata, dari mulai kaki dan sebagainya lah, itu sahabat ya. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang serabut-serabut yang buat sarangnya itu seperti apa. Kalau saya pribadi ya, saya itu kan menggunakan serabutan dari karung beras ya, yang coklat kayak gitu. Kemudian saya juga kadang suka kasih rumput-rumput liar juga seperti itu, yang saya keringkan kemudian saya masukkan saja. Kemudian saya juga kasih irisan bambu ya, irisan bambu yang udah tua, saya iris tuh bambunya ya, saya masukkan juga. Terus serabutan yang buat sapu itu, yang dari pohon aren, kalau bahasa Sundanya mah sapu injuk ya, saya kasih itu juga sahabat ya. Kemudian ada bekas kelapa ya, saya ambil serabutan kelapanya dan saya masukkan juga. Yang nantinya si indukannya sendiri itu akan memilih sahabat ya, akan memilih serabutan mana yang sekiranya itu benar-benar bisa membuat nyaman indukan burung kita itu
pas mau bertelur dan membuat sarang itu sahabat ya. Jadi ya seadanya saja, saya kasih yang ada aja seperti itu ya. Itu sahabat untuk jawaban dari sarang itu dari serabut yang seperti apa ya. Saya biarkan seperti halnya alami saja ya. Burung-burung itu dengan insting maupun nalurinya ya, seperti itu sahabat. Kemudian dari proses penjodohan, ketika burung kaji kita sudah berjodoh, berapa lama tuh burung tersebut bisa bertelur? Ya, jujur sahabat ya, kalau misalkan boleh saya jawab, saya tidak terlalu begitu menganalisa dan riset sampai hal yang demikian ya. Karena untuk saya pribadi ya, selama proses penjodohan ya, saya selalu pantau itu burung kawin apa enggak setelah berjodoh tersebut ya. Di video sebelumnya kan saya sudah jelaskan ya, untuk proses yang masuk ke produksi yang keempat ini ya, setelah terkendala mabung indukannya, itu saya jodohkan indukan betinanya ya. Saya coba satukan, bukan dijodohkan ya, jadi dipaksakan gitu. Saya paksakan masukkan burung kenari ya, karena saya sudah melihat indukan betinanya ini benar-benar sudah birahi ya. Nah, dan hasilnya tidak mau karena mungkin baru 2 hari saya satukannya ya. Terus saya juga masukkan dengan emprit Jawa, kan saya punya tuh emprit Jawa yang birahinya udah kenceng sahabat ya, seperti itu. Akan tetapi ya proses yang saya lakukan untuk adaptasi burung tersebut itu kan hanya beberapa hari ya, dan masih belum juga berjodoh dengan yang kenari yang dengan emprit kaji yang isian kenari yang saya pun demikian ya. Jadi intinya ya, kalau misalkan boleh saya simpulkan, dari proses penjodohan itu ada step lagi sebelum ke mereka itu bertelur ya, atau indukan burung betinanya ini bertelur ya. Jadi setelah penjodohan ya, itu kan penjodohan itu kan kesannya itu kalau saya katakan ya, terkesan dipaksakan ya. Jadi bukan secara alami burung itu berjodoh ya. Berbeda hal dengan apa yang saya lakukan dulu ya, karena kan di video sebelumnya juga saya udah katakan proses saya menjodohkan burung emprit yang saya miliki itu 2 jantan dan 1 betina, yang kebetulan ya, di situ berjodohnya berjodohnya dengan pejantan yang A misalnya. Ya udah, berarti pejantan yang B saya keluarkan. Seperti itu sahabat ya. Jadi yang saya lakukan, proses penjodohan burung emprit kaji yang saya miliki, indukannya dengan cara memasukkan 2 jantan dan 1 betina di 1 kandangkan atau 1 sangkarkan, seperti itu sahabat. Bentar ya, bisa dipahami ya sampai sini sahabat. Nah, kemudian untuk berapa lama proses setelah penjodohan itu ke masa burung tersebut kawin, itu tergantung birahi dari kedua indukan tersebut ya. Nanti sahabat bisa lihat bagaimana si indukan itu ketika siap dikawini oleh indukan yang jantan ya. Seperti itu sahabat, nanti sahabat bisa lihat sendiri gelagat-gelagatnya. Karena jujur, kalau ada waktu luang ya, saya selalu amati sahabat ya, sampai benar-benar si emprit tersebut itu terpantau kawin ya. Kalau sudah seperti itu ya, kita tinggal nunggu burung tersebut bertelur ya. Nah, setelah itu ya, baru ke masa bertelurnya itu loh sahabat ya. Dan tidak setiap telur itu ngisi ya, seperti itu. Pasti ada yang tidak ngisinya ya, tidak berbuah sahabat ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan ya, dari proses penjodohan sampai ke proses
kawin dan bertelur itu memerlukan waktu yang cukup lama juga ya, karena kita tidak bisa memaksakan sekaligus burung ini harus kawin dan bertelur ya. Itu semua tergantung dari kesiapan indukan burung itu sendiri. Itu yang saya rasakan dan yang saya alami, sahabat ya. Jadi yang ketiga jawabannya seperti itu. Nah, di umuran berapa gitu kan burung emprit kaji ini siap untuk dijodohkan? Kalau saya pribadi ya, saya tidak berbicara masalah umur pada waktu itu ya, karena yang saya lakukan itu di burung emprit kaji ini, saya memasukkan burung-burung tersebut ketika benar-benar sudah terlihat ada birahinya ya. Jadi di 1 tahun pertama ya, saya coba untuk belajar ternak dengan yang tadi saya lakukan ya, karena sebelumnya kan dipisah, sahabat. Jadi ketika proses pemasteran itu burung, semuanya saya pisahkan ya dengan betina-betinanya. Jadi nantinya ketika siap tuh ya, jadi nantinya ketika siap dan terlihat ya anakan emprit-emprit yang sudah dewasa ini mulai birahi ya, tadi saya lakukan ya di satu kandangkan, yaitu 2 jantan yang saya miliki dengan 1 ekor betina. Yang satu sama lainnya itu benar-benar saya rawat dari anak ya, sebelum mutasi bulu. Saya beli omyok seperti itu, sahabat ya. Jadi sekali lagi saya katakan ya, ada proses yang harus berjalan di sana ya. Jadi tidak sesingkat yang sahabat lihat di video-video saya. Tahu-tahu saya udah bikin video aja, ada prosesnya itu. Cuma nggak saya upload pada waktu itu proses sampai ke burung tersebut bertelur. Dan mungkin sekarang saya bisa untuk membagikan melalui video-video yang saya upload ke channelnya saya di YouTube ya, seperti itu sahabat ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa usia burung, kesiapan burung masuk ke kesiapan untuk diternakan ya, yang saya lakukan hanyalah di tahun pertama dan mau memasuki tahun kedua, itu saya masukkan dan satukan burung-burung tersebut yang mau saya ternakan dengan cara memasukkan 2 ekor jantan dan 1 betina di satu kandangkan. Itu ya jawabannya. Nah, mungkin seperti itulah sahabat ya, yang bisa saya lakukan dari apa yang ditanyakan di video-video saya oleh sahabat hobi semua, dan hanya sekedar berbagi saja apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan. Jadi intinya bukan saya berbicara dari pengalaman orang ya, tapi ini benar-benar apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan. Nah, mungkin seperti itu sahabat ya yang bisa saya jawab ya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video saya. Selebihnya nanti mungkin saya akan perlihatkan perkembangan anakan emprit kaji ya, udah seperti apa ya. Dan satu hal sahabat ya, setelah beberapa hari saya tangani kondisi anakan emprit yang waktu itu sakit, peninggalan saya mudik Lebaran, kemudian saya tinggalkan lagi 4 hari ke Ciamis, dan begitu saya mau tinggalkan lagi hari ini ya, saya mau ke Jogja. Kemarin anakan burung empritnya sudah meninggal sahabat, tidak tertolong ya. Dan mau nggak mau ya harus ikhlas ya, karena apa? Seperti yang saya bilang ya, masalah umur itu kan bukan urusan kita ya. Kita hanya bisa berikhtiar sebisa kita, sebaik mungkin yang bisa kita lakukan untuk
menangani permasalahan-permasalahan yang kita semua hadapi dalam memelihara burung rawatan kita. Dan pada akhirnya ketika Tuhan berbicara atau ya katakanlah di sini burungnya mati, ya gimana lagi ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja sahabat ya, nanti saya akan kasih lihat juga perkembangan anakan emprit kaji ini ya. Dan ketika saya terus pantau perkembangan anakan emprit kemarin yang sakit dan pada akhirnya harus mati ya, seperti itu. Itu saja mungkin untuk pertemuan sekarang sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekali lagi tidak ada maksud untuk menggurui. Di sini kita belajar bersama dan mencari solusi bersama dari setiap permasalahan apa yang kita alami ya, untuk menangani burung-burung peliharaan kita semua yang ada dan yang kita rawat ya. Mungkin itu saja sahabat. Terima kasih untuk sahabat yang selalu mampir dan selalu berkomentar, memberikan tombol like-nya juga ya. Saya doakan semoga kebaikan-kebaikan sahabat semua terbalas ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.